Kita akan bahas ya, untuk besok pertanggal 3 Juni, kita akan bahas bantuan apa yang cair. Saat ini Erlangga masih belum memberikan pernyataan terkait kapan pencairannya. Sementara ini ia mengatakan bahwa sejauh pelaksanaan BLT mitigasi tidak terdapat kendala, serta dipastikan anggarannya siap. Jadi, semua kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Kita akan bahas ya, untuk besok pertanggal 3 Juni kita akan bahas bantuan apa yang cair dan juga update untuk informasi bantuan BLT mitigasi risiko pangan. Karena banyak banget yang menanyakan di video saya, Kak, bahas juga bantuan BLT mitigasi risiko pangan. Cuman proses sudah agak sudah agak jenuh ya dengan BLT mitigasi ini karena tidak ada kemajuan yang berarti. Tadi juga kalian akan tahu juga sekarang, untuk update terbaru, 2 kabar penting terakhir dari pemerintah terkait bantuan BLT mitigasi seperti apa, kita akan bahas semuanya. Jadi juga pastikan kalian simak sampai akhir video. Jangan di-skip biar infonya lengkap dan kalian tidak gagal paham dalam menyimak informasi. Jadi simak secara utuh dan juga runtun agar infonya clear dan kalian tidak bingung, teman-teman. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silakan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate mengenai PKH, BPNT, PIP, BLT mitigasi, dan juga program prakerja untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Dan membantu supportnya dengan cara like di komen bawah. Bagaimanakah update bantuan kalian dengan hari ini? Jika ada yang baru share lagi, bahkan bantuan apa, daerah mana, lewat bank apa. Jadi saling update dan juga saling sharing di kolom komentar secara sopan dan juga santun untuk tukar informasi. Dan juga buat yang belum gabung grup FB kita, gabung sekarang juga dengan link di bawah. Pastikan kalian sudah follow dan juga like atau suka page-nya untuk dapat update tentang bansos. Dan juga pun di FB kelebihannya, kalian bisa DM saya secara langsung, secara personal, mereka tentang bansos, nanti saya jawab bertahap. Dan juga buat yang belum follow saya di Instagram, bisa follow ya, di Aryawan Agus. Dan juga saya ada TikTok, Awas 2, dan juga sneak video. Jika kamu punya Instagram, punya TikTok, punya sneak video, silahkan follow juga untuk juga update bos di sana. Jadi buat supportnya dengan cara like, subscribe, komen, dan juga share. Terima kasih banyak. Semoga rezeki kalian dilancarkan. Dan teman-teman, jadi ya, di malam ini untuk update pencarian bantuan besok di tanggal 3 Juni, hari Senin, bukan hari kerja. Jadi ada bantuan cair juga, maksudnya ketahui juga, jadi ada sekitar 7, 8, bahkan juga 9 bantuan. Ini pun juga akan cair bertahap buat semua. Sebelum kita bahas untuk update bantuan BLT mitigasi, karena tetap banyak menanyakan di setiap video saya, pasti nanya, Kak, bahas juga BLT mitigasi. Jadi saya nanti sesuai dengan 2 kabar terakhir untuk bantuan BLT seperti ini. Pertama, kita bahas untuk bantuan yang cair besok ya. Jadi besok, hari Senin, tanggal 3 Juni, itu bantuan yang cair masih sama ya. Jadi mungkin ada teman aja. Tapi yang pasti untuk besok, bantuan yang cair masih ada bantuan PKH, alokasi Mei Juni, di semua KKS secara bertahap, dan juga bantuan BPNT Mei Juni yang udah pasti di BSI. Dan besok kita doakan ya, jika sama dengan pencarian bantuan PKH skemanya, harusnya Senin besok malam itu BSI, BRI juga mulai mencairkan bantuan BPNT Mei Juni. Amin ya, itu doakan. Jika sama skemanya, besok malam harusnya BRI mencairkan, lalu tengah malamnya Mandiri, besoknya lagi Selasa itu Bank BNI. Tapi ini prediksi, karena kita lihat, karena skemanya sama yang pertama, yaitu Bank BSI, jika tidak berubah skemanya harusnya akan sama seperti itu. Tapi yang jelas, ini prediksi dan ini juga kebijakan dari setiap kantor bank penyalur dan juga setiap daerah. Jadi mungkin akan berbeda-beda juga dan pastinya bertahap untuk pencairan bantuan BPNT alokasi Mei Juni seperti itu. Berikutnya, bantuan ketiga, bantuan beras ya. Bantuan ke beras, 2 tahapan, tahap 4 dan juga tahap 5. Karena tahap 4 sebagian yang belum cair, dan tahap 5 juga sudah mulai cair sejak akhir bulan Mei kemarin, tapi memang belum banyak. Jadi, ini juga akan kebut agar di bulan Juni ini kalau bisa, sebagian tahap 6 itu sudah bisa tersalurkan ke semua KPM yang emang dapat bantuan beras program atau bantuan MRP non-tunai seperti itu. Berikutnya, bantuan keempat adalah bantuan PIP ya. Program sebentar itu juga diberikan kepada anak jenjang SD, SMP, SMA secara bertahap, dan memang ini random ya, jadi ada yang cair di awal tahun, pertengahan tahun, akhir tahun. Itu juga tergantung dari jenjang kalian. Kalau SD, setahun penuh akan dapat Rp450.000. Kalau SMP, Rp750.000. Kalau SMA, SMK dapatnya Rp1,8 juta.
Tapi kalau sekarang anak kelas 3 SMA, kelas 3 SMP, kelas 6 SD, hanya akan dapat 6 bulan atau setengah seperti itu. Berikutnya, bantuan kelima adalah bantuan atensi yatim ya, diberikan kepada anak yatim piatu di daerah yang tidak mampu. Akan diberikan juga bantuan uang tunai dengan nominal Rp2.000 per bulannya, karena dicairkan itu 2 bulan sekali, karena juga 3 bulan sekali itu pencairan bantuannya seperti itu. Berikutnya bantuan keenam adalah bantuan BLT dana desa yang diberikan kepada masyarakat di desa yang tidak mampu, yang memang belum pernah merasakan bantuan PKHBNT, diberikan bantuan BLT mitigasi, diberikan bantuan desa dengan nominal Rp300.000 per bulan, diberikan setahun penuh, dengan total nanti akan dapat 3,6 juta selama setahun, seperti itu. Itu ya, untuk bantuan ke-6. Bantuan ke-7 adalah bantuan KJP teman ya, untuk Kartu Jakarta Pintar. Tapi juga infonya akan cair mulai Juni ini secara bertahap, karena memang bulan Mei belum cair lagi. Jadi buat anak jenjang SD, SMP, SMA sudah Jakarta akan dapat lagi bantuan KJP plus seperti itu. Berikutnya bantuan ke-8 ya. Bantuan ke-8 adalah bantuan permakanan teman juga kepada lansia di daerahnya Petangkara, akan diberikan berupa makanan itu dengan nominal Rp15.000 per hari, diberi makan 2 kali, jadi setiap hari itu dapat bantuan berupa makanan senilai Rp30.000 setelah setahun penuh, jadi akan dapat Rp9.000 untuk nilai bantuannya, tapi berupa makanan, minuman bergizi, yang diberikan kepada lansia tersebut, langsung ke rumahnya, yang dikerjakan oleh kelompok masyarakat di daerah yang ditunjuk oleh pihak dinas sosial. Itu ya update untuk sekitar 7-8 bantuan yang cair mulai besok bertahap sampai dengan akhir bulan Juni juga. Dan sekarang kita bahas untuk bantuan BLT mitigasi risiko pangan seperti itu. Nah ini ya, ini ada 2 berita terakhir ya terkait dengan bantuan ini dari Pak Erlangga dan juga dari Sekretaris Koordinator Bidang Perekonomian Suswijono ya. Jadi kita mulai dari yang Pak Erlangga, ini dia infonya, screenshot di sini ya. Oke teman, ini ya. Teman, Erlangga sebut bakal kaji ulang BLT mitigasi risiko pangan ini per tanggal 22 April kemarin teman, untuk bantuan ini yang terakhir dari Pak Erlangga ya. Jadi Pak Erlangga mengabarkan akan mengkaji ulang bantuan langsung tunai BLT risiko pangan. Kita masih lihat seluruh postur APBN, kata Erlangga. Berikutnya, tuh saat ini Erlangga masih belum memberikan pernyataan terkait kapan pencairannya. Sementara ini ia mengatakan bahwa sejauh pelaksanaan BLT mitigasi tidak terdapat kendala, serta dipastikan anggarannya siap. Jadi, nggak ada kendala, anggaran ada pasti, ungkap dia. Sebelumnya pemerintah memberikan BLT sebesar Rp1.000 per bulan pada 3 bulan pertama 2024 kepada 18 juta keluarga penerima manfaat untuk memitigasi risiko pangan. Bantuan langsung tunai tersebut akan diberikan selama 3 bulan, yakni Januari hingga Maret. Kemudian akan dievaluasi. Jumlahnya Rp2.000 per bulan, dan sehingga tentu ini kita baru anggarkan yang disetujui Kementerian Keuangan. Evaluasi 3 bulan, jadi sampai bulan Maret dulu. Nanti kita evaluasi, baru berikutnya nanti kita lihat kembali. Ini ya, jadi ini info awal dari Pak Erlangga terakhir, sebelum nanti ini terakhir dari Pak Erlangga. Dan setelah itu nggak ada kabar lagi, dan yang paling terakhir teman ini info dari Pak Sekretaris ini ya, bidang perekonomian. Jadi tak kunjung cair, BLT 6.000 batal diberikan. Nah ini per tanggal 18 Mei, ini info terakhir banget dari pemerintah terkait dengan bantuan BLT mitigasi risiko pangan ini ya. Jadi wacana pelaksanaan bantuan langsung tunai BLT risiko pangan masih tidak jelas. Padahal rencana pemberian BLT sebesar 6.000 itu telah diumumkan pemerintah sejak Januari lalu. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Suswijono mengatakan, sampai dengan saat ini, pihaknya belum mengetahui perkembangan dari program BLT yang menggantikan BLT El Nino itu. Saya belum update lagi terkait BLT mitigasi risiko pangan, kata dia. Ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta tanggal 17 Mei kemarin. Lebih lanjut, Suswijono menjelaskan, semula rencana penyaluran BLT mitigasi pangan diumumkan sebagai respon dari perkembangan dinamika global dan harga pangan pada waktu awal tahun. Kala itu pemerintah menilai dampak dari berbagai sentimen itu terhadap masyarakat masih tinggi, sehingga diumumkan rencana pemberian BLT. Akan tetapi, seiring dinamika yang dihadapi pun bergeser, urgensi pemerintah pun berubah. Saya nggak tahu dari seiring waktu ini akan sudah mulai konteksnya pasti berbeda. Namun alokasi anggaran dari bantuan program BLT mitigasi pangan sampai saat ini belum tersedia. Sujono bilang penganggaran untuk BLT yang semula disiapkan untuk periode Mei-Juni itu masih berada di Kementerian Keuangan. Sampai sekarang masih belum ke kita, katanya. Jadi dari Pak Erlangga sebelumnya bilang ini infonya tidak ada kendala dengan data dan juga dengan anggaran. Tapi sekarang infonya ini anggarannya masih di Kemenku. Jadi ini saling lempar dan makin tidak ada kejelasan seperti itu. Jadi
Ini ya update terbaru. Jadi 2 info penting dari pemerintah terkait bantuan mitigasi ini ya 2 ini. Jadi kalian tahu, info April, infonya masih akan cair tapi belum tahu kapan. Dan katanya anggaran sudah ada dan data sudah lengkap. Tapi di bulan Mei, sekretaris mengabarkan ini masih belum jelas. Dan ada keterangan itu urgensi berita sudah berbeda, artinya bergeser. Dan dianggap bantuan ini sudah tidak urgent lagi, sudah tidak dibutuhkan lagi seperti itu. Jadi kita nggak tahu nih, apakah akan cair ataukah akan batal cair tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan. Itu ya update. Memang sedih, memang sangat mengecewakan, tapi itu dimen faktanya. Kita tunggu aja. Kita jangan fokus ke bantuan mitigasi. Kalau cair ya syukuri, kalau nggak ya udah, ketimbang kita sakit hati sendiri. Mending kita fokus ke bantuan bantuan reguler ke BNT agar bisa segera cair buat semua. Ya, jadi sekian dari saya. Jadi buat yang suka, please kan like, comment, dan juga share info ini. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Saya, Aryawan Agus, dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah!